Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami ingin membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Excel. Di sini kami beranggotakan saya Khairul Fevensha, Berlin Dwi Cahyati, dan Della Agustina. Jadi hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dulu banyaknya data dengan menggunakan rumus kon A. Jadi kita tulis N sama dengan kon A. Lalu kita blok, kemudian enter. Nah, inilah data yang saya dapatkan. Ada 50 mahasiswa. Yang kedua, kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, inilah kelebihan dari Microsoft Excel, di mana kita tidak perlu lagi mengurutkan datanya untuk mengetahui nilai yang terkecil dan terbesar. Kita cukup merumuskan rumus min. Kita tulis dulu di sini nilai terkecil. Kemudian kita tuliskan rumus min. Lalu kita blok. Kemudian enter. Kita dapatkan nilai terkecil dari data ini adalah 40. Kemudian nilai terbesarnya itu menggunakan rumus max. Kita tulis nilai terbesar kemudian kita tuliskan rumusnya max blok lagi seperti yang tadi, kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari range. Kita tulis sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Dan nilai range-nya adalah 55. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas atau jumlah kategorinya. Kita tulis dulu jumlah kelas. Ini jumlah kelasnya. Untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Rumusnya itu 1 ditambah 3,22 terus dikali. Dalam Microsoft Excel itu kali adalah bintang. Jadi kita tulis bintang, kemudian kita tulis log n. Log n-nya tadi 50. Kemudian kita enter. Kita pencet yes. Kemudian kita akan menghitung panjang kelas. Mana rumusnya adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian kita enter. Ini kita bulatkan jadi 7. Dan yang ini kita bulatkan jadi 8. Kemudian kita akan mencari intervalnya. Di sini saya akan menulis interval. Kita menggunakan data yang terkecil yaitu 40. Lalu rumus intervalnya itu adalah sama dengan batas bawah, kemudian ditambah dengan 8 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena nilai 8 termasuk ke dalam interval. Kita hitung saja ya antara nilai 40 sampai 47. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, kemudian kita akan mulai lagi dari 47 ditambah 1 di enter. Dapatnya 48 interval. Kemudian kita tarik ke bawah sebanyak 7 karena jumlah kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tarik ke bawah sebanyak 7 kelas seperti yang di sampingnya.
Jadi kita sudah mendapatkan nilai interval kelasnya. Untuk yang selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Pertama, kita tulis dulu interval. Di sini kita menggunakan rumus kon A sama dengan kon I. Lalu kita pencet yang 40 ini. Lalu kita berikan batas pemisah. Lalu kita klik lagi yang 47. Enter. Jadi hasilnya akan menjadi 40 sampai 47. Lalu ini kita tarik hingga ke bawah. Ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Di sini kita tuliskan frekuensi. Untuk yang selanjutnya menentukan frekuensi. Dalam frekuensi ini pertama-tama kita blok dulu data, kita blok dulu. Lalu tambahkan sama dengan masukkan rumus frekuensi. Lalu kita blok data yang sudah ada. Lalu koma. Yang selanjutnya kita blok data batas atas dari interval tersebut. Untuk mengenternya tidak bisa langsung enter. Jadi di sini kita menggunakan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Dan datanya akan menjadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita akan memasukkan jumlah. Di sini kita ketik jumlah. Untuk jumlah ini kita menggunakan rumus sama dengan sum. Sum. Lalu kita blok data dari frekuensi. Lalu kita klik enter. Dan dia akan menghasilkan 50 sama dengan nilai N, yaitu 50. Yang diartikan data kita ini sudah benar. Untuk frekuensi relatif, di sini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 5. Frekuensi ini dibagi dengan jumlah, yaitu 50, dikalikan dengan 100. Tutup kurung. Enter. Nah, kita di sini mendapatkan nilai 10. Lalu ini kita tarik hingga ke sini. Lalu akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk membuat tabel, kita tinggal blok, lalu all border. Oke, sudah. Ini data untuk frekuensi dan frekuensi relatifnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik diagram batang. Pertama kita blok dulu. Kemudian kita ke insert dan pilih diagram batang.
Jadi ini penampakan dari diagram batang. Kemudian kita edit, kita ubah namanya menjadi diagram nilai ujian statistika. Jadi dapat berdasarkan grafik yang kita paparkan ini, dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa mendapatkan nilai di kisaran 64 hingga 87, dengan puncaknya dengan rentang 64 sampai 71 dan 80 hingga 87. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 64 atau di atas 87 relatif lebih rendah. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat diagram lingkaran. Biasanya, persentase atau frekuensi relatif dalam bentuk persen direpresentasikan dalam diagram lingkaran. Pertama, kita blok dulu frekuensi relatifnya, kemudian kita ke insert, lalu kita pilih diagram lingkaran. Nah, ini dia penampakan dari diagram lingkaran. Kita kecilin dulu. Dan kita edit. Nah, lalu kita ganti namanya diagram nilai ujian statistika. Dengan melihat diagram lingkarannya, kita dapat melihat presentasi dari nilai ujian statistika. Jadi, dari data frekuensi relatif yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi angka-angka tersebut tidak merata, dengan sebagian besar data terkonsentrasi dalam rentang 67 hingga 64 hingga 71 ada 20%, dan 80 hingga 87 ada 18%, sedangkan rentang lainnya memiliki frekuensi relatif yang lebih rendah. Ini menunjukkan adanya pola tertentu dalam data tersebut, dengan angka-angka cenderung berada dalam dua kelompok utama. Jadi, itu tadi langkah-langkah membuat tabel frekuensi menggunakan Excel. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.